selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam saat teduh hari Selasa 3 November 2020. Masih dalam suasana santai ini di Waduk Cirata, Jawa Barat. Saya menyapa saudara-saudara sekalian. Marilah kita senantiasa meluangkan waktu kita dalam beribadah, mengambil saat teduh sebagaimana biasa yang kita lakukan. Dan sebagaimana biasa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, tak putus-putusnya kami menaikkan segala puji syukur kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa betapa baiknya Engkau yang selalu menatang kami dengan kasih-Mu. Hari baru telah Engkau karuniakan bagi kami, dan biarlah hari baru ini memberi semangat baru bagi kami juga untuk terus melanjutkan berbagai aktivitas kami. Dalam memulai aktivitas itu kami dahului dengan mau membaca merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Karena itu Tuhan, tuntun kami, tolong kami semua, agar firman yang akan kami baca dan renungkan sungguh dapat kami pahami dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 13 pada ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-12. Demikian sabda Tuhan di bawah judul Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kita dalam perikop ini adalah tak terkalahkan. Sekali lagi tema kita, tak terkalahkan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, selamat pagi, salam. Saudara-saudara tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini ada sebuah kekuatan yang senantiasa menggoda, mengganggu kita juga untuk senantiasa melakukan segala sesuatu di luar apa yang Tuhan mau. Dan saya yakin dan kita tahu bahwa itu adalah pengaruh iblis yang selalu mau merampas kehidupan
keimanan kita bersama dengan Tuhan untuk dialihkan mengikuti jalan pikiran iblis itu. Dan iblis selalu, saudara-saudara, ingin menghancurkan kehidupan setiap orang percaya, saudara dan saya. Ia berusaha untuk menghancurkan apa yang dinamakan seluruh pelayanan-pelayanan gereja dalam hidup maupun di dalam kehidupan di luar gereja itu sendiri. Karena itu sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk mencoba percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Orang percaya tidak boleh dikalahkan oleh kuasa itu. Kita harus menang dan kita harus menjadi seorang yang dinamakan milik Tuhan, yang sungguh memiliki kuasa Tuhan. Kita bukan seorang pecundang. Karena itu Barnabas dan Saulus dalam bagian perikop ini mencoba memberikan sebuah apa yang dinamakan pelayanan dalam tantangan yang ia hadapi. Pelayanan itu diwarnai dengan begitu banyaknya tekanan yang berat. Namun kita sungguh melihat bagaimana Paulus dan juga Barnabas menjadi seorang yang dinamakan pemenang. Cerita ini, saudara-saudara, bagian ini mencoba mengungkapkan kepada kita tentang siapa Bar Yesus yang ditakuti pada waktu itu, karena ia seorang tukang sihir dan nabi palsu yang selama ini menjadi seorang sahabat gubernur itu, yang selalu mempengaruhi gubernur ini dalam pikiran-pikiran roh jahat itu sendiri. Tetapi gubernur ini pada satu waktu merasa bahwa ia perlu kembali kepada sebuah keberadaan yang benar. Karena itu dia ingin mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hambanya Barnabas dan Paulus itu. Ia tidak mau, saudara-saudara, kehidupannya terpuruk selamanya dalam sebuah pengajaran yang menyesatkan. Karena itulah Paulus dan Barnabas memenuhi undangan gubernur ini, dan ia menyampaikan sebuah pemberitaan firman itu. Dan apa yang terjadi? Sang gubernur ini begitu takjub dan menerima sebuah apa yang dinamakan pengajaran oleh Barnabas dan Paulus ini. Mengapa pada pengajaran Barnabas dan Paulus ini dapat dipahami dan dapat bekerja dengan baik bagi gubernur ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kuasa Allah yang hebat itu melingkupi kedua hambanya ini. Ketika Tuhan melingkupi kuasanya di dalam hidup kita, maka tidak ada kuasa iblis itu yang mampu mengalahkan kekuatan Allah di dalam diri seorang manusia, termasuk Paulus dan Barnabas, dan juga saudara dan saya. Hanya oleh kuasa Allah yang hebat itu, maka kehebatan Paulus dan Barnabas itu menjadi luar biasa, memberikan penggambaran kepada kita bahwa ia punya kuasa di dalam Tuhan itu sendiri yang menopang ia. Hal yang kedua, kenapa pengajaran Barnabas dan Paulus ini begitu diterima dengan Pak Gubernur ini? Karena Paulus dan Barnabas mengalami kuasa Allah, dan Paulus dan Barnabas mengalami kuasa pelayanan itu. Apa yang ia katakan itu sungguh mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan, dan karena itu sang gubernur ini semakin yakin dan percaya. Hal yang ketiga, kenapa gubernur ini begitu gampang atau cepat menerima pengajaran Paulus dan Barnabas ini? Karena dia punya keberanian iman. Hamba Tuhan ini tidak takut dengan kuasa-kuasa kegelapan itu, termasuk tukang sihir itu. Mereka percaya bahwa tidak bisa ada yang mengalahkan kuasa Allah ketika itu berkuasa atau ada di dalam hidup kita. Tantangan apapun, Tuhan pasti mampu mengatasinya. Dan karena itu kita harus memiliki keyakinan dan keberanian iman. Karena itulah yang dapat menunjang kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan yang terakhir, kenapa pengajaran Paulus dan Barnabas itu begitu bisa diterima oleh gubernur ini? Karena dia memiliki tindakan iman. Keberanian iman dari Barnabas dan Paulus ini sungguh-sungguh dinyatakan di dalam tindakannya. Ia mau menghadirkan kuasa Allah yang membuat mereka menjadi kuat dan berpengaruh. Dan itu terbukti ketika ia menghukum sang tukang sihir ini
mujizat Tuhan itu terjadi atas Paulus dan Barnabas, dan itu mampu memberikan apa yang dinamakan sebuah jawaban. Karena itu kita diharapkan sungguh-sungguh saudara-saudara bahwa kita jangan hanya beriman tapi tidak memiliki tindakan iman. Paulus dan Barnabas ini memiliki sebuah apa yang dinamakan iman dan tindakan iman, keberanian. Karena dia percaya saudara-saudara kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena itulah kemenangan ada senantiasa bersama dengan Barnabas dan Paulus dan juga saudara dan saya. Teruslah berpengharapan kepada dia, karena Tuhanlah yang mampu menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 4. Mari kita berdoa. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang punya kuasa mengatasi segala kuasa yang ada. Dan biarlah apa yang kami dengar hari ini memberikan kami keyakinan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami percaya bahwa hanya kuasa Tuhan yang mampu untuk menopang, menolong kami keluar dari berbagai persoalan-persoalan hidup, termasuk dalam kondisi saat ini, dalam berbagai kecemasan dan kekhawatiran karena wabah virus corona ini. Kami tetap yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Karena itu Tuhan, kami mengandalkan Engkau untuk menjaga kami semua, menghindarkan kami semua dari penyakit ini, agar kami tidak terhalangi melakukan berbagai aktivitas kami. Berkati rumah tangga kami masing-masing, pribadi kami, berkati aktivitas kami, rutinitas kami, berkati semua harapan-harapan kami, berkati pelayanan kami, dimanapun kami berada. Tuhan senantiasa tetap memakai kami semua. Kami tidak lupa mendoakan pemerintah kami semua. Tuhan terus menjaga dan memberkati agar pemerintah kami senantiasa dapat mengupayakan yang terbaik untuk
bangsa dan negara ini. Seluruh keberadaan kami Tuhan dalam menikmati alam sukacitamu yang begitu indah ini, kami mensyukurinya, dan biarlah Tuhan terus memberkati kami dapat menikmati apa yang terbaik daripada-Mu. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami. Inilah doa kami karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sekian.